Gak kapok kalah, Prabowo maju lagi di Pilpres 2024. Ditulis oleh Ferry Fadli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Teka-teki apakah Prabowo akan maju lagi di Pilpres 2024 mendatang terjawab sudah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kemungkinan besar bosnya itu akan bertarung lagi memperebutkan kursi RI 1. Saya katakan, 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut. Cita-cita kita berpartai belum terwujud, ujar Muzani di sela-sela acara rakor daerah Gerindra Sulawesi Selatan pada 10 Oktober. Untuk itu Muzani mengingatkan agar kader Gerindra Sulsel jangan sampai melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan partai. Memang segala tindak tanduk kader sangat berpengaruh terhadap partai. Kita ambil contoh PKS yang kala itu 2013 presidennya Lutfi Hasan Ishak korupsi kuota impor daging sapi. Jadilah partai dakwah tersebut diplesetkan menjadi partai korupsi sapi, disingkat PKS. Dampaknya pun tidak main-main. Perolehan suara PKS pada pemilu 2014 mendadak turun. Dari yang awalnya mendapat 57 kursi di Pileg 2009 menjadi hanya mendapat total kursi 40 saja. Dari yang awalnya berada di peringkat keempat, perolehan suara terbanyak menjadi peringkat ketujuh. Itu baru seorang loh yang korupsi, dampaknya sudah luar biasa besarnya. Bagaimana kalau sebuah partai korupsi berjamaah? Kita lihat saja Partai Demokrat, dari yang awalnya partai berkuasa menjadi nyaris guram. Hanya saja mungkin Muzani takut mengingatkan Fadlizon bahwa pernyataannya terkait Densus 88 sebaiknya dibubarkan itu telah melukai para keluarga yang menjadi korban kekejaman teroris. Dan tentunya telah membuat mereka yang tidak setuju dengan aksi terorisme antipati terhadap Partai Gerindra. Yang pada akhirnya pernyataan Fadlizon tersebut merugikan partainya sendiri serta pencapresan sang ketua umum. Kembali ke Prabowo tadi. Kok gak kapok ya jadi capres? Bukankah doi pernah kalah di Pilpres tidak hanya sekali, tapi berkali-kali? Bahkan kalau dihitung sudah 4 kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden yang kesemuanya itu berujung kegagalan. Pertama pada Pilpres 2004. Yang mana kala itu ia mencoba maju lewat Partai Golkar dengan mengikuti konvensi. Tapi sungguh sayang dalam konvensi itu ia justru mendapatkan suara terendah. Yang terpilih jadi capres yang diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut adalah Wiranto yang kala itu berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Kedua, pada Pilpres 2009, Prabowo beneran bertarung, hanya saja posisinya kala itu sebagai cawapres, sementara yang jadi capresnya adalah Megawati. Ia pun sudah bukan kader Golkar lagi, tapi kader Gerindra, partai yang dibentuknya bersama Fadlizon dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang pasangan itu kalah, yang terpilih jadi presiden justru si petahana SBY. Ketiga, di Pilpres 2014 level Prabowo meningkat dari yang awalnya cawapres menjadi capres, sementara yang menjadi cawapresnya kala itu adalah besan SBY, Hatta Rajasa. Ia pun semakin optimis akan menang karena didukung oleh banyak partai seperti PAN, PKS, P3, PBB, Golkar, dan Gerindra. Namun optimis saja tidak cukup tanpa dibarengi oleh strategi yang mumpuni dan keberuntungan. Terbukti Prabowo kalah lagi. Keempat, di Pilpres 2019, peluang Prabowo untuk kalah sebenarnya sangat besar. Bayangkan saja, saat melawan Jokowi yang bukan petahana, dia kalah. Malah bertarung melawan Jokowi yang sudah menjabat jadi presiden 1 periode. Mungkin Prabowo optimis dia akan menang karena didukung oleh pasukan Kadrun 212 yang dikomandoi oleh Rizik dan kawan-kawan. Tapi mungkin juga dia lupa bahwa semakin seorang capres mendekat ke kelompok intoleran, maka kelompok minoritas akan semakin enggan memilihnya. Hingga Om Prap menelan pil pahit kekalahan lagi untuk kesekian kalinya, 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Bersyukur kala itu Jokowi masih baik budi hingga ia berikan 2 kursi menteri kepada Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Kelautan. Namun karena Menteri Kelautan dari Gerindra Edi Prabowo korupsi, pos kementerian itu tidak lagi diberikan kepada Gerindra. Sebagai gantinya kursi Menteri Pariwisata diberikan kepada Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra. Jadi kalau dihitung itu sudah 20 tahun Prabowo sibuk memikirkan Pilpres. Gak kebayang bagaimana capeknya dia, berapa materi yang habis dan rasa malu yang diderita. Dan secara konstitusi Prabowo memang masih bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang.
Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa menang? Memang sih lawan terkuatnya Jokowi sudah tidak bisa bertarung lagi. Tapi sekarang kan yang lagi trending justru politisi muda, bukan yang tua bangka. Belum lagi berdasarkan hasil survei SMRC elektabilitas Prabowo melemah, malah elektabilitas Ganjar yang naik tajam setajam silet. Ditambah sekarang banyak pendukung mantan Danjen Kopassus itu yang kecewa karena dia bergabung ke kabinet Jokowi. Coba kita perhatikan pasukan kadrun sudah mengalihkan dukungannya ke Anies Verguso. Begitupun dengan Kampret, banyak yang memutuskan untuk tidak mendukung lagi ketua umum Gerindra itu. Dan yang lebih bikin was-was lagi, manuver Anies. Kita tahu sendiri bahwa Gubernur DKI itu punya sejarah suka menusuk kawan dari belakang. Saat jadi pendukung Jokowi dulu, dia menjelek-jelekan Prabowo. Dan saat dipecat oleh Jokowi, ia malah merapat ke mantan suami Titik Soeharto tersebut. Terakhir bisa saja ia menusuk Om Prap dari belakang. Jadi daripada Prabowo dicap sebagai capres abadi, menemani masa remaja hingga dewasa di setiap pemilu, mending dia suruh Fadlizon saja yang jadi capres. Sehingga regenerasi kepemimpinan di Gerindra pun terlihat. Gak seperti iklan apapun, makanannya, minumnya, teh botol sosro, dan apapun pemilunya, capresnya yang kalah adalah Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Sadis, belum juga dapat umat tapi partai umat sudah ditinggal umatnya secara berjamaah. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Menurut hemat penulis sih, tidak gampang bagi partai baru untuk bisa masuk ke parlemen. Pasalnya harus bersaing dengan partai lama yang sudah punya pengalaman, punya modal, punya kader yang jadi kepala daerah serta punya basis massa sendiri. Belum lagi ditambah dengan tokoh atau kader intinya yang kurang populer, atau populer tapi memiliki rekam jejak yang buruk. Tambah sulitlah sebuah partai untuk bisa menembus parliament result. Sudah banyak kok partai-partai gurem di negeri ini yang bergelimpangan bak seonggok daging yang tidak berguna, seperti Partai Garuda, Partai Idaman, Partai Berkarya, dan lain-lain. Padahal seperti Partai Idaman pendirinya sangat populer, yakni Rhoma Irama. Cuma yang jadi masalah track recordnya yang kurang baik. Rhoma pernah dibantai oleh Najwa Shihab kala itu ketika ia memutuskan siap bertarung di Pilpres 2014. Kemudian Raja Dangdut tersebut juga pernah berperilaku rasis terhadap Presiden Jokowi dan Ahok. Serta ini juga yang sebenarnya cukup fatal. Ia punya istri banyak. Tentu kaum wanita tidak akan mau memilih pria sebagai presiden yang menyakiti hati sesama mereka. Nah, lucunya di tengah sulitnya mendapat perolehan suara itu, Partai Umat malah memasang target yang fantastis bin bombastis. Jadi masuk 5 besar pemilu 2024. Kami politik 2 dimensi, artinya maintain yang sudah loyalis, kemudian juga menggarap lahan baru, yaitu generasi muda. Ada generasi Z dan milenial, ujar Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dengan nada percaya diri pada 9 Oktober. Pertanyaannya, bagaimana mau menggarap lahan generasi muda kalau Amin Rais saja tidak mampu mempengaruhi mereka? Terbukti di Muktamar Pemuda Muhammadiyah 2018 lalu, ia gagal mempengaruhi pemuda Muhammadiyah untuk memilih calon ketua pilihannya, yakni Ahmad Fanani. Calon ketum yang terpilih kala itu justru Sunanto yang sama sekali tidak didukung oleh Amin Rais. Yang selanjutnya bikin ngakak adalah sekarang Partai Umat ditinggal oleh kadernya satu persatu. Dan yang pergi itu bukan sembarangan kader, tapi kader inti. Seperti Agung Mozin yang turut mendirikan partai berlambang bintang itu. Kita tahu sendiri sebelumnya Agung Mozin ini adalah loyalis Amin Rais garis keras. Jadi kalau tidak ada permasalahan yang pelik, tentu ia tidak akan mungkin mundur dari partai yang turut dibesarkannya tersebut. Selanjutnya ada Neno Warisman yang juga cabut dari Partai Umat. Kita tahu sendiri bahwa loyalitas si Neno ini terhadap orang atau organisasi yang didukungnya tidak bisa diragukan lagi. Terbukti ia sampai mengancam Tuhan segala demi untuk Prabowo terpilih jadi presiden. Karena jika engkau tidak menangkan Prabowo Sandi, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu, ujar Neno kala itu seperti tanpa bersalah. Memang puisinya itu tidak terbukti kebenarannya dengan Jokowi jadi presiden. Rakyat Indonesia masih tetap saja menyembah Tuhan. Tapi setidaknya begitulah gambarannya, memberikan support kepada pihak-pihak yang didukungnya. Total banget, bahkan sudah mengarah ke lebay.
Jadi kalau melihat dedikasinya tersebut, rasanya nggak akan mungkin Neno hengkang dari Partai Umat kalau bukan sudah nggak sanggup lagi menghadapi permasalahan internal yang semakin membuatnya tidak nyaman di sana. Ternyata ini juga yang ironi, sebanyak 31 pengurus dan anggota DPD Partai Umat Kota Depok mengundurkan diri. Setelah mempertimbangkan dinamika yang terjadi di internal DPD, DPW, maupun DPP, maka kami para pengurus DPD Partai Umat Depok menyatakan mengundurkan diri atau membubarkan diri dari kepengurusan DPD Partai Umat Kota Depok maupun keanggotaan Partai Umat. Demikian ujar mereka yang mengundurkan diri tersebut. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab mereka mundur dari partai besutan Amin Rais itu? Menurut ex-wakil ketua DPD Partai Umat Depok Syahrial Chansih, ada dua penyebab. Pertama, karena adanya dualisme kepengurusan di partai tersebut. Kedua, DPP tidak mampu mengorganisir pengurus Partai Umat di 11 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Bayangkan, bagaimana mau ngurus negara kalau ngurus partai yang baru berdiri saja mereka enggak sanggup. Ingat dulu Amin Rais pernah mengatakan Presiden Jokowi sebentar lagi akan jadi bebek lumpuh. Nggak taunya partai besutannya sendiri yang lumpuh sebelum berkembang. Nggak kebayang bagaimana senangnya kader PAN melihat kejadian ini. Bagaimana menurut Anda?